One, two, three. Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabor semua di rumah. Oke, malam ini tengah-tengah malam nih kita ngaruh-ngaruh kayak gini gila ya. Kita kembali lagi di sudut ruang, berpikir, imajinasi, klarifikasi dari masyarakat segala macam itu ada semua di sini. Oke, kali ini gua ngehadirin dua ketua nih, sama-sama ketua kalian ya. Wah, mantap. Ini ada ketua dari UKM apa? UKM Ori. Mahmud Pariji. Mantap. Kalian pasti tahu dong Mahmud Pariji ketua UKM Ori. Yang sebelah kiri gua ketua MJ Pemikiran Politik Islam. PPI, ya PPI. Siapa namanya? Arif Rahman. Brata. Oh, Arif Rahman Hakim. Oke. Arif Rahman Hakim dari Ketua HMJ PPI, Pemikiran Politik Islam. Anjir, nih keren nih. Pemikiran politik nih. Lu mikirin apa? Pokoknya penting badan sehat aja. Badan sehat. Oke. Ketua UKM Polri mikirin badan sehat. Kalau badan lu nggak sehat, nggak bakal bisa berpikir jenis soal politik. Mantap, keren. Oke, kita ambil judul besar di sini nih, kita ngambilnya urgensi adanya pemilu di pandemi ya, di masa pandemi nih ya. Ini kan banyak sih pro kontranya nih ya. Pro kontranya berbagai macam pertanyaan yang ngomong soal kenapa sih kok masih dipaksa berjalan sih soal pilkada ini, padahal pandemi. Pengajian dibubarin, segala macam dibubarin, tapi pilkada harus tetap berjalan. Kenapa? Apa alasan pemerintah nih gitu kan? Ini banyak banget yang nanya kayak gitu. Apa ada kepentingan tersendiri? Apa ada memang ya apalah itu yang banyak pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran kayak gitu. Nah di sini cocok banget nih karena hadir dua ketua nih. Beda kepala pasti beda otak dong, ya kan? Beda otak pasti beda, iya pasti dong. Beda otak pasti beda pemikiran kan gitu. Kalau dari kita mulai dari mana nih? Dari lu dulu, Ketua HMJ dulu ya, Ketua HMJ dulu. Gue kasih pertanyaannya yang menurut lu urgensi pilkada nih di masa pandemi ini kayak mana sih, Arif nih? Oke, terima kasih ya atas kesempatan untuk berbicara. Jadi kalau menurut pandangan saya terkait kenapa sih negara ini harus terburu-buru terhadap pemilihan kepala daerah. Pilkada Pilkada itu salah satunya. Karena apa? Di Undang-Undang Nomor 10 itu sebenarnya sudah dijelaskan bahwa pilkada itu yang akan dilaksanakan awalnya itu di bulan September. Benar. Tapi dengan adanya pandemi ini kan tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu pun kena pandemi. Merata. Ya. Jadi waktu itu saya sempat membaca berita dari salah satu stasiun TV bahwa KPU mengundur untuk pilkada di tahun 2020. Benar itu. Nah, diundurnya itu ada 3 opsi. Yang pertama bulan September, kemudian Desember, dan bulan Maret. Di awal tahun 2021. Di awal tahun 2021. Setelah hasil rapat yang kedua yang saya baca di salah satu stasiun TV bahwa sudah menemui titik terang nih pilkada yang akan dilaksanakan di Desember tanggal 9 2020 ini. Iya benar itu. Kalau menurut saya begini ya, karena organisasi ini kan sifatnya pemerintahan. Jadi kalau kepengurusan atau kepemimpinan yang itu nantinya masa jabatannya tidak tergantikan, itu bakal ada terbebani. Makanya kenapa harus diganti? Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih kok nggak dikasih PLT ya? PLT buat penanggung jawab, buat kepemimpinannya di kepala daerah maupun di gubernur. Nah, PLT itu kewenangannya tidak sepenuhnya bisa diambil di dalamnya. Benar.
seperti anggaran, kemudian kebijakan-kebijakan. Kebijakan. Itu Oke. dia tidak bisa sewenang-wenangnya. Nah, makanya kenapa Indonesia ini, negeri kita ini ngejar-ngejar benar ingin mengadakan pemilihan kepala daerah. Bahkan diburu-buru. Nah, bahkan diburu-buru. Karena apa? Karena memang batasan jabatannya itu sudah habis. Sudah Kalau itu tidak segera dilaksanakan, maka kebijakan-kebijakannya pun akan terhambat. Benar juga. Oke, boleh. Mungkin banyak sih ya stigma-stigma yang muncul di masyarakat, mungkin di mahasiswa. Kenapa pilkada ini dilaksanakan, akan tetapi pendidikan itu diberhentikan? Mungkin banyak pertanyaan. Banyak hambatan lah untuk Banyak pendidikan. hambatan ya. Kenapa? Apakah ini sebuah momen politik kepentingan? Menurut saya tidak. Karena ini memang pilihan kebijakan negara itu memang seharusnya harus cepat diganti gitu loh. Secepatnya. Ya, secepatnya diganti supaya pemerintahan yang selanjutnya bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pandemi, pembangunan dan lain-lain. Dengan ambil kebijakannya supaya lebih tepat lah, tepat waktu, tepat dalam mengambil keputusan gitu kan. Tapi oke sih, pendapat lu kayaknya lebih ke pro ya, lebih ke oke, tapi bener juga nih pemerintah kayak gini nih gitu, kayak gitu. Ya karena mungkin pilkada tahun ini cukup berbeda ya, karena mungkin banyak faktor-faktor yang harus dijaga. Salah satunya protokol kita harus kesehatan, menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak dan lain-lain sebagainya. mantap. Tapi pemerintah juga kayak nggak sembarang ini ya, kayak nggak sembarang ngambil keputusan toh. Pasti ngambil keputusan pilkada di tanggal sekian karena adanya pandemi, ya kita nggak meninggalkan protokol kesehatan gitu, mungkin gitu kata pemerintah ya. Tapi itu menurut lo ya, menurut pemikiran lo ya. Menurut pemikiranmu. Nah inilah Indonesia ini harusnya demokrasi yang artinya pendapat lu kayak gini, ya udah kita sama-sama terima gitu kan, nggak lu salah gitu, tapi salah juga kalau nggak ada pro kontra ya toh. Adanya pro kontra gimana ya, sama kayak ada orang jahat sama ada orang baik. Kalau cuma ada orang baik lah, apa guna penjara, apa guna neraka toh, ya kan? Yeah. Kalau cuma ada orang jahat, apa guna surga gitu, ya kan? Nah ini gue mau nanya nih. Ya gimana? Enggak, gue belum nyebut nama lu. Gue belum nyebut lu. Biasa mabur. Aduh. Gue belum nyebut lu. Nah, untuk ketua UKM ORI nih, pendapat lu soal. Tadi kan udah denger nih kata ketua UKM apa? HMJ. Oh ya, sebelumnya Mabor, untuk kalian yang nggak tahu HMJ, sebenarnya bukan HMJ sih, udah dirubah ya, HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi ya. Itu kalau lu pada nggak tahu HMPS itu apa. Nah, setelahnya gua tanya nih ke ketua UKM ORI ini, apa sih pendapat dia? Mahmud Fadiji, ketua UKM ORI yang katanya menjaga kesehatan. Lu olahraga sebenarnya untuk nyari sehat apa pencitraan aja sih? Ya sebenarnya mah karena hobi sebenarnya. Hobi awalnya. Hobi. Makanya kenapa lebih ke olahraga ngambil UKM-nya ya karena hobi awal mulanya. Kayak hal-hal yang lu sukain lah ya. Ya. Oke lah, soal itu gue mau nanya soal ini nih. Kita kan lagi diributin sama pilkada di masa pandemi ini ya. Sama sih pertanyaan kayak dia tadi, kayak Kak Arif tadi. Pilkada urgensi di masa pandemi ini menurut lu kayak mana sih? Menurut otak lu ya, bukan menurut kepala otak lu, bukan. Menurut otak lu ya. Gimana itu? Jadi kalau menurut gua agak setuju ya sama perkataan Mas Arifnya ya. Agak setuju dengan perkataan Mas Arif tadi yang kenapa harus disegerakan diadakan pilkada. Ya karena kan benar kata Mas Arif, karena kalau kenapa nggak diganti dengan PLT, ya karena emang kebijakannya dia nggak sepenuhnya seperti kepala daerah sungguhnya gitu kan. Karena ada wewenang yang nggak bisa didapat oleh PLT. Yang gua ini sih gimana ya, kenapa
pilkada tetap dijalankan, tetapi pendidikan tidak. Ya banyak hambatannya. Banyak hambatannya gitu. Padahal kan ya kita seperti sekarang ini ya, kayak kita katanya apa namanya, pendidikan belajar lewat daring, online. Soalnya pemerintah lebih memerhatikan. Kan nggak semua orang di Indonesia ini kan punya fasilitas untuk melaksanakan belajar secara daring. Nggak semua kalangan masyarakat lah ya. Benar sih. Apalagi kan kita lihat di berita sih ada sampai sampai anak bekerja segala macam untuk bisa beli HP Android lah kan, yang memungkinkan untuk belajar secara daring. Ya karena kita enggak juga dong. Kayak kita lah di kampus ya kan, yang katanya dapat dari subsidi dari pemerintah, dari universitas, nyatanya kan enggak. Ya walaupun enggak semuanya mahasiswa ini ya membutuhkan, tapi kan kebanyakan lebih membutuhkan, mayoritas. Apalagi yang kita lihat sekarang ini seperti perekonomian, apalagi kan Indonesia juga lagi mengalami resesi, apalagi masyarakat yang di bawahnya. Oke. Ya kan, Ngomongin soal kuota dari universitas nih, Pak Mukri mohon maaf nih ya. Pak Mukri mohon maaf. ya Tapi ini sebentar saya jawab terkait tadi statement dari Mahmud Farizi terkait, sedangkan pendidikan tidak dilaksanakan. Karena begini, proses pilkada dengan pendidikan itu kan sangat berbeda. Pendidikan itu kan ada dia yang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah ke atas, dan universitas. TK dan universitas. Nah, upaya pemerintah ini mau menjalankan pendidikan di pandemi ini, yang ditakutkan yang seperti itu. Jadi kan banyak ada anak-anak kecil, otomatis mereka orang nggak bisa dong disuruh untuk social distancing, karena memang watak dari seorang kanak-kanak itu kan suka bermain sih ya. Benar banget. Maka jadi dari situ kita bisa pahami bahwa pendidikan itu bisa dialokasikan melalui kuliah daring. Mungkin untuk masalah subsidi kuota itu belum sama rata di seluruh peserta didik. Tapi kalau pilkada itu kan hanya orang-orang yang sudah melewati 17 tahun ke atas, dan itu pun untuk pengaturan social distancing, jaga jarak, pakai masker itu kan lebih mudah. Artinya lebih mudah disampaikan, lebih mudah diatur bagaimana kita jaga jarak ketika di masa pandemi. Berarti dilihat dari segi umur dong, segi usia ya. Iya. Segi usia. Dari situ kan pemerintah mungkin mengiyakan pilkada itu segera dilaksanakan, ya itu karena pilkada sifatnya hanya untuk orang-orang yang sudah di atas. Remaja ke atas ya, remaja 17 ke atas itu ya memang sih benar sih gitu, lebih mudah diatur, lebih mudah disampaikan, dan mereka lebih oh iya benar nih kita realisasi langsung gitu kan, langsung di pemerintah. Dapat tuh kayak mana tuh soal statement Mas Arif barusan? Ya kita juga sering sih kan melihat di sosial media, televisi segala macam. Banyak ya politisi ya pro kontra lah tentang diadakannya pilkada untuk bulan Desember tahun ini ya. Diadakan bulan Desember kan. Mereka juga banyak yang pro kontra, banyak dipertanyakan kenapa sih tetap dijalankan sedangkan COVID belum ada kejelasan nih, ada penurunan atau peningkatan. Benar banget. Apalagi kata Pak Jokowi ya, vaksin di tahun 2021 akan dikeluarkan. Disebarkan. Katanya di bulan Januari. Ya kenapa sih kita nggak nunggu dulu sih vaksin itu diundur sedikit lah sampai si vaksin disebarkan. Kenapa? Makanya banyak dari politisi yang katanya apa sih namanya, yang nggak mendukung pemerintahan. Banyak kan kepentingan dari pemerintah segala macam, kayak ada saudara apa inilah keluarga lah yang mencalonkan untuk sanak family segala macam untuk meneruskan jejak dari saudaranya yang tidak bisa melanjutkan
ke pemerintahan. Yoi, benar. Makanya kan kita sering melihat di segala macam debat-debat segala macam di televisi talk show kan, ya mereka juga memperdebatkan itu, apalagi yang kontra dengan apa yang pemerintah lakukan ini, karena ngeliat covid yang belum jelas segala Kontrol macam. dengan kebijakan pemerintah lah. Kenapa kita nggak menunggu dulu sih sampai vaksin Disebar dikeluarkan dulu? baru Apalagi kan dia katanya kan pilkada gitu. nggak lama sih, dari Desember ke Januari cuman berapa bulan sih kan, nggak nyampe sebulan lah kurang lebih. Kenapa kita nggak menunggu itu dulu? Apalagi katanya kan vaksin diutamakan untuk kepemerintahan, tenaga kesehatan, dan relawan-relawan gitu. Maksudnya gitu. Kalau menurut ini pemikiran gue, Menurut pemikiran lu ya. kenapa nggak ditunda dulu gitu, agak sedikit lebih lama dikit gitu, tahun Dan depan. itu tahun. kalau ini gue juga pengen ngeluarin statement nih ya. Kalau gue sih lebih mikir kenapa pemerintah, gue bilang aneh sih, gue bilang pemerintah aneh. Anehnya gini, itu pemerintah dia kayaknya gencar banget nih ngomongin soal COVID, ngomongin soal COVID kayaknya gencar banget gitu. Wih, peningkatan segini. Di kota ini peningkatannya makin parah, di kota ini makin parah gini. Tapi masih tetap dilaksanain pilkada gitu kan, masih tetap di pilkada. Dan juga kalau untuk yang kontra, COVID mah konspirasi, bro. Nah ya ini ya, Ya kan? maksudnya. Sebentar. Oke. Gini ya. Jadi gini. Panas betul. Hari ini kita tahu bahwa pandemi dari akhir tahun 2019 sampai mau habis di tahun 2020 ini itu tak kunjung usai. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah pertanyaannya Oke. siapa yang bisa ngejamin COVID ini selesai? Apakah di tahun 2020? Apakah di tahun 2021 atau 2022? Atau bahkan Oke. COVID ini seterusnya gitu. Bakal seterusnya Iya, ada. jadi nggak ada yang bisa jamin. Makanya kenapa pemerintah itu untuk melaksanakan pilkada ini di tahun 2020? Oh, mungkin karena mikirnya siapa sih bisa ngejamin Iya, COVID siapa yang bisa selesai? ngejamin? Di tanggal berapa, di bulan apa gitu kan, nggak bisa. Karena si COVID itu kan virus sih. Iya. Kelihatan tuh. Kalau menurut gua gini ya, jujur kalau Panas gua, Bu. Pak Mukri anakku berantem di sini Pak. jujur kalau gua sendiri ya, termasuk orang yang menganggap COVID ini konspirasi. Kalau gua jujur Lu. kalau diri gua sendiri menganggap kalau COVID ini konspirasi. Kenapa? Gua melihat dari sosial media segala macam, terus berita-berita yang gua baca, gue udah percaya konspirasi. Kenapa? Dari ini ya karena kita ambil contoh Bill Gates lah, dia nggak pernah kuliah kedokteran, nggak pernah berpendidikan tentang kedokteran, dia kan lebih fokus ke Microsoft segala macam komputer lah. Apa kok dia fasih sih IT. bicara tentang virus yang bukan di ranah dia? Terus kenapa di Indonesia ini, di Asia Tenggara, korbannya paling banyak, korban meninggalnya kurang lebih 12.000 kalau nggak salah, 12.000 jiwa lah yang dikabarkan meninggal karena COVID. Ya karena dari awal pemerintah Indonesia ini meremehkan COVID. COVID apa sih? Kayak awal bulan Februari ini Menteri Kemenkumham Mahfud MD menyatakan, Bapak Mahfud MD. menyatakan COVID nggak bakal masuk ke Indonesia. Dia menganggap virus corona ini nggak berbahaya, biasa-biasa aja. Namun semakin kesini semakin lama COVID di Indonesia, beliau menyatakan pernyataan lain. Beda lagi pernyataannya. Dia malah menyalahkan kenapa di Indonesia ini korban jiwanya makin meningkat. Dia menyalahkan masyarakatnya karena susah diatur segala macam, lalai, bodo amat, gak menuruti apa sih peraturan apa yang kebijakan pemerintah. Terus juga yang kemarin baru inilah ya, kayak Pak Muldoko segala macam menyalahkan ke rumah sakit yang menyatakan korban meninggal dinyatakan positif corona. Itu kan pernyataan pemerintah untuk kedokteran ya. Beliau bilang kan jangan semua korban jiwa ini dinyatakan COVID. Ya kayak
istilahnya bisnis lah, dijadikan bisnis segala macam. Sebenarnya bukan di kedokteran aja sih sebenarnya yang Iya. salah itu. Kalau menurut gue sih pernyataan Pak Muldoko itu nggak benar juga, bukan yang benar gimana ya, maksud gue semua itu kan dari pemerintahan segala macam awalnya. Kedokteran kan rumah sakit segala macam kan menjalankan apa yang Pemerintah sampaikan. Seperti relawan-relawan juga kan udah turun segala macam kan, bener. influencer segala macam. Tapi kenapa ketika korban jiwa yang semakin banyak, pemerintah malah menyalahkan kedokteran, kesehatan, kesehatan. Padahal kan yang bekerja secara yang di lapangan kedokteran sih, tenaga kesehatan yang bekerja di lapangan. Yang jelas-jelas nih, gitu. Pemerintah kan hanya memberi imbauan segala macam, peraturan gini-gini. Pakai masker, Segala macam. Ya, karena sebenarnya ya kayak sekarang Menteri Kesehatan sampai sekarang nggak muncul lagi. Nggak ngebacot lah ya, nggak ngomong. Kayak awal mulai COVID menyebar ke ada. seluruh Indonesia segala macam kan. Bener sih. Itu kayak gimana ya? Beliau selalu menyatakan apa sih namanya? Jangan khawatir, tapi beliau selalu menyampaikan berita kematian Di balik itu. Gue pernah baca di Twitter kalau nggak salah, tweetan dari mahasiswa yang kuliah di Cina ya. Cuitan. Padahal kan katanya virus corona ini kan berawal dari Cina, dari Di Wuhan. Wuhan. Di sana dia bilang nggak pernah pemerintah Cina itu menyatakan berita kematian, nggak pernah sama sekali, justru memberi berita kesembuhan. Itu sebenarnya yang membuat masyarakat di Cina itu ya berpikir positif loh. Cina mulai pulih nih. Nggak separah apa yang diberitakan. Iya benar. Nah, lain di Indonesia, berita kematian segala macam setiap hari. Kayaknya kok makin parah gitu. Diberitakan setiap hari. Makin Kayak parah. hasil pemilu lah. Update terus. Ya, sebenarnya itu yang bikin kepikiran di Bener. masyarakat. Sebenarnya kan virus corona ini kan menyerang imun. Semakin orang berpikir jelek tentang virus corona, semakin menurun imunnya. Makin mudah kena Kalau dong. menurut juga sih begitu. Makanya mudah kena. kenapa sih kita nggak menyatakan tentang yang positif aja Apa adanya lah, tentang gitu. corona segala macam. Apa adanya. Terus kenapa juga? Ya gue lihat juga gini ya, sekarang ini lebih mementingkan pakai masker tuh sebenarnya bukan ini sih ya. Bukan untuk menjalankan corona segala macam, karena mereka ada ketakutan karena ada jalan-jalan. Iya, lebih ke situ sih. Oke, bener sih. Karena gue sebagai masyarakat biasa sih ya, rakyat biasa yang kalau begitu ada info, wih bakal ada razia masker nih gitu. Ya gue pakai, anjir gue takut ditilang pakai masker lah gitu. Ya, sebenarnya bukan karena takut corona, takut ditilang polisi segala macam. Pendapat lu ini lebih ke kayak corona ini kayak dijadiin bahan permainan, Dijadikan bisnis sebenarnya. dijadikan Kalau menurut gua ya, bisnis kalau menurut gua. oleh pemerintah, Pemerintah ya. pemerintah. Itulah segala macam. Apalagi kayak Blizzering ya, yang sekarang yang baru-baru ini Boleh, oke. kasus persidangannya belum selesai. Apalagi kan dia katanya dia dipenjarakan oleh pihak ID karena mengasih statement ke ID kalau ID itu kacung WHO segala macam. Sebenarnya apalagi setelah saya ikutin persidangannya, apalagi alasan dari jaksa penuntut umum, Jering itu dituntut karena komenan dari pengikutnya, bukan beliau yang bicara segala macam. Jadi ini dari tuntutannya, dari tuntutan jaksa penuntut umum, dari komenan fanbase-nya. Misal komen apa yang jelek tentang ID, jadi dia yang dicini. Oh, jadi dia yang bantalan dia, karena dia hitamkan. awalnya segini. Padahal bukan dia gitu kan. Apalagi sekarang kan yang kayak wanita yang baru yang mau ngelahirin segala macam kan banyak sih yang meninggal. Iya. Bayinya karena menunggu dari hasil rapid test. Swab. Ya itulah tes Tapi swab. keren sih ini. Gue tadi awalnya ngeluarin statement soal pilkada di masa pandemi. Iya. Jadi ngomongin soal konspirasi segala macam. Panjang lebar nih ya. Mencelah terkait itu pembahasan kita mungkin terlalu panjang. Terlalu panjang. Sedangkan kita bahas-bahas yang di depan mata kita sendiri gitu. Yang bakal terjadi di depan mata kita nanti nih, dalam waktu dekat. Pilkada yang kita bahas, tapi memang
sangat keterkaitan erat sih. Soalnya kan pilkada istilahnya ini dari pemerintah, gitu, dilakukan di masa COVID. Makanya gue tanya, menurut kalian ini COVID ini konspirasi yang benar-benar ada gitu kan? Tapi yang benar-benar kita lihat di depan mata, yang akan terjadi di dalam waktu dekat nih, soal pilkada gitu. Soal pilkada sama yang sudah terjadi, salah satunya apa namanya, pendidikan gitu kan. Mungkin menurut Mas Arif tadi ini, pemerintah nggak sembarangan ngeluarin statement, pemerintah nggak sembarangan ngeluarin kebijakan gitu. Kayak kenapa pemerintah sebegitu terburu-burunya ngelaksanain pilkada, padahal pemerintah juga ya nggak apa namanya, maksudnya dalam pilkada itu nggak boleh sembarangan. Lu harus pakai masker, lu harus pakai apa tuh namanya, cuci tangan tuh, hand sanitizer, terus disinfektan mungkin, social distancing, protokol kesehatan itu kan. Tapi menurut kawan gue sebelah kanan ini, bukan kawan sih, bintang tamu yang sebelah kanan gue nih, Ketua UKM Mori Muhammad Fariji, menurut dia pilkada diadakan itu menurut lu salah gitu ya. Menurut lu salah. Kenapa salah? Ya karena lu tinjau dari pendidikan itu tadi. Si pendidikan terhambat, kenapa pemilu ada malah dipaksa berjalan gitu kan. Ini ada dua pemikiran yang memang kayak lu dari sisi pemerintah, kayak lu dari sisi bukan pemerintah. Gue cuman menganalisis kebijakan pemerintah itu seperti apa gitu. Oke. Bukan dari pemerintah. lebih tabayun ya, Iya, tabayun ya. Bener kan di pemerintah begini gitu kan. Apa namanya? Husnuzon. Lu dari malaikat, lu dari suzon, lu setannya gitu nah. Tapi emang ya awal pemerintahan tadi nggak ada pro, nggak seru kalau nggak ada kontra. Benar. Kalau nggak bakal seru dong, orang baik kalau nggak ada orang jahat. Nggak ada gunanya penjara sama neraka. Benar. Tapi begini ya, kalau bahas-bahas terkait pandemi pilkada di pandemi, mungkin yang jadi pertanyaan dari salah satu paslon yang mencalonkan, mungkin mereka orang sedikit bingung terkait kampanye, kemudian sosialisasi mereka orang ke masyarakat. Gimana cara kampanyenya mereka? Itu yang mungkin membuat kebingungan dari paslon. Ditambah di masa pandemi ini kan banyak sih bantuan-bantuan yang masuk, mungkin ada yang dari pemerintah, mungkin ada yang dari paslon. Bener. Di situ nanti mungkin akan menyebabkan money politik. Iya enggak? Selalu ada tuh money politik. Di mana masa pandemi ini kan orang-orang sulit. Butuh duit Ya. Butuh duit untuk cari pekerjaan. Siapa sih mau ngasih duit cuma-cuma? Butuh duit buat kebutuhan segala macam. Nah, mungkin pandangan masyarakat itu seperti itu di situ. Jadi ini edukasi aja buat teman-teman. Edukasi. Ya. Jangan Jadi, salah tanggap kawan-kawan. Ya. Jadi ketika memang ada salah satu paslon atau tim ses dari paslon itu memberikan sosialisasi boleh, memberikan uang atau sumbangan yang mengatasnamakan paslon kemudian suruh memilih, itu tidak benar karena secara tidak langsung itu sudah melukai demokrasi kita. Betul. Ya, melukai demokrasi kita. Jadi untuk teman-teman terutama apalagi mahasiswa, peran kita ini kan sebagai agen of change, error control dan error stop. Peran mahasiswa. Ya. Jadi ketika mungkin ada ya dari mahasiswa gitu lihat atau ada di bagian dari tim ses, itu sebenarnya hal-hal yang tidak bagus untuk demokrasi kita. Seharusnya kita bisa mengingatkan ataupun kita bisa menegur kepada salah satu paslon kalaupun tidak mau dilaporkan ke pihak Bawaslu. Jangan kayak gitulah. Iya. Gitu ya. Jadi jangan sampai di pilkada di masa pandemi ini demokrasi kita cacat, lumpuh. Dilukain lagi. Iya. Justru di masa pandemi ini kita harus benar-benar bangun demokrasi yang sehat.
dimulai dari nol, kita harus Iya. sehat lagi nih gitu ke depannya. Dan juga gini sih, kemarin tuh gue dengar kebijakan juga dari pemerintah yang katanya pilkada di tahun ini, pilkada di masa pandemi ini, itu katanya yang jadi panitia segala macam itu harus dibuat 30. Itu harus dibuat 30 gitu, nggak boleh yang di atas 30, yang udah tua lah gitu, yang imunnya lemah. Kita sebagai mahasiswa pasti posisinya di bawah 30 dong umurnya, usianya, ya kan? Kayak kita tuh dijadiin apa ya, kambing hitam mungkin. Kambing hitam, ada yang jadi relawan kan, ada yang jadi panitia KPPS itu, Linmas segala macem. Nah, yang gue takutin yang jadi relawan nih, pasti kan si mahasiswa mah yang namanya duit dibutuhin banget dong, dibutuhin banget, entah untuk ngerokok nih kayak gini. Ya lo kalau ngerokok aja santai di sini santai, di sini santai, kalau nggak sopan nih. Itu kan butuh sih si mahasiswa kan, butuh banget kayak namanya duit segala macam itu butuh banget. Makanya yang gue takutin tuh nih pemerintah kayaknya mengkambing hitamkan mahasiswa gitu, kayak nanti ketika terjadi cacat demokrasi mahasiswa yang kena gitu kan. Kalau menurut gue apa sih namanya ya, pemerintah sekarang cukup bagus ya, karena kita melihat pemilihan umum serentak tahun 2019 yang lalu kurang lebih ada 500 lebih orang yang meninggal yang nggak diusut itu ya, yang empat dikarenakan ya kelelahan segala macam. Ya sampai karena enggak, kalau kata pemerintah kelelahan lah, tapi sampai kok itu seharian tuh ya. tapi kenapa kok kayak dibiarin loh, nggak benar-benar diusut sampai selesai. Kenapa sih? Apa karena penyakit lain? Makanya kebijakan pemerintah sekarang gua anggap cukup tepat ya, karena kita melihat di kala pandemi kayak gini, kenapa kayak panitia relawan segala macam di bawah umur 30 tahun, karena kan yang lebih riskan diserang virus ini kan orang-orang yang 40-an ke atas yang sudah berumur. Makanya gua anggap kebijakan pemerintah sekarang cukup tepat. Mungkin pemerintah nggak mau sih kejadian seperti yang tahun lalu. Ya baru pertama kali loh di Indonesia setelah pemilu banyak korban yang meninggal. Iya sih. Entah ya itu semuanya katanya ya panitia segala macam. Catatan sejarah baru itu. Catatan sejarah baru di Indonesia bagi gua ya, menurut gua ya. Makanya untuk sekarang ya cukup tepat, karena kita juga melihat Indonesia lagi COVID di seluruh dunia lah ya. Mungkin di Asia Tenggara Indonesia paling parah banget, paling banyak korban, menyusut, paling banyak korban jiwanya karena corona. Makanya kenapa pemerintah membuat kebijakan yang harus di bawah 30 tahun kayak kita mahasiswa segala macam. Menurut tepat ya keputusan Menurut kayak gua gitu? tepat ya, karena kita nggak mau sih kejadian yang tahun lalu keulang lagi. Karena kita anggap itu ya kayak mana ya, kita memperjuangkan demokrasi secara jujur dan adil. Tapi dengan mengorbankan jiwa apa sih, nyawa masyarakat yang benar-benar ingin ini berjuang untuk ya. negara, demokrasi. Makanya ya cukup tepat lah menurut kebijakan pemerintah untuk kali ini. Oke. Mantap. Gua ambil kesimpulan dari sisi pemikiran dulu, dari sisi pemikiran Muhammad Pariji gitu, dari Mas Arif. Gua ambil statementnya yang kesimpulannya. Jadi, pada nungguin nih. Nungguin ya. Jadi keputusan pemerintah untuk dipercepatnya pilkada di masa pandemi gitu, dipaksakan. Kalau diambil kesimpulan menurut gua oke, baik gitu, oke, bagus gitu. Dari sisi cepatnya dipercepat pelaksanaannya, terus dari sisi usia yang dipilih untuk jadi panitia segala macam, terus untuk kampanye yang dilakukan itu juga oke. Satu pesan dari Mas Arif tadi, kalau ada satu paslon atau satu relawan yang begitu sosialisasi, bukan sosialisasi yang dilakukan gitu, bahkan ada hal-hal lain yang mereka lakukan dalam sosialisasi ini, kayak ngasih ini amplop untuk duit bensin, sembako, masker segala macam tuh, itu
hal yang nggak harus dilakukan oleh paslon sebetulnya. Iya benar. Toh yang namanya pemimpin dipilihnya dari hati nurani rakyat. Jangan memanfaatkan Kondisi seperti betul, ini oke. ya. Jangan dimanfaatkan. Jangan berpikir pasti masyarakat ini pasti nerima lah. Karena Nerima aja. mereka Karena juga pasti butuh uang. Karena Karena butuh. lagi perekonomian kan menurun. Untuk kawan-kawan yang nonton ini podcast nih, nonton podcast ini, gue kasih saran, gue kasih pesan supaya jangan sampai menerima apapun yang dikasih oleh paslon atau relawan yang sedang bersosialisasi. Itu kampanye salah, itu pencacatan demokrasi negeri kita bersama Indonesia, ya, negeri kita bersama Indonesia. Pakai akal sehat kalian untuk memilih pemimpin yang tepat. Jangan sampai terima mereka ketika mengemis dan paksa mereka mendengar ketika mereka sudah di atas. Oke, itu kesimpulan dari gua. Oke nih, terima kasih nih untuk Mas Arif dari Ketum HMJ PPI. Iya, PPI. Pemikiran politik bro, pemikiran politik Islam lagi keren nih. Islam kan pasti politika sehat dong. Dan juga terima kasih nih untuk Mahmud Padeji, Ketua UKM ORI.